Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang judulnya korelasi harga batubara global terhadap kinerja perusahaan PT Alam Tri Resource Indonesia (Tbk) atau biasa disebut sebagai Adaro dengan pendekatan OLAP. Mungkin bisa slide selanjutnya. Jadi izin memperkenalkan dulu, nama saya Nusa Rahmanda dengan NIM 2023 31195. Yo, ada Ernest. Nama saya Ernest Hamonangan Reinhardt I dengan NIM 2023 31240. Yo, Fadli. Nama saya Fazil Haki M. Ramadhani dengan nomor NIM 2023 31233. Yo, Win. Nama saya Muhammad Wino Jati Pinulung dengan NIM 2023 31205. Next slide. Oke, Ini mungkin latar belakang ke Fadli aja ya. Oke, Zli, silakan. Oke, latar belakang dari yang udah kita analisis yaitu fluktuasi harga batubara global berdampak langsung pada kinerja keuangan PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO. Untuk menganalisis hubungan tersebut secara akurat, digunakan pendekatan OLAP yang mampu mengolah data multidimensi dan mendukung analisis strategis. Studi ini fokus pada korelasi harga batubara dengan kinerja ADRO selama tahun 2021 sampai dengan 2023. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ernest. Oke. Untuk rumusan masalah, untuk poin yang pertama, kita ingin mencari tahu sejauh mana perubahan harga minyak tersebut memicu perubahan harga batubara global hingga Juli tahun 2025. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara fluktuasi harga batubara global dengan pendapatan atau revenue PT Adro Energi Indonesia dalam periode dari tahun 2021 sampai 2023. Selanjutnya, apakah terdapat pola korelasi yang konsisten antara harga batubara global dan indikator kinerja ADRO bila dianalisis menggunakan teknik slicing, dicing, dan drill down OLAP. Lalu yang terakhir, bagaimana rancangan skema OLAP berbasis dimensi waktu, harga komoditas, dan metrik keuangan dapat mendukung analisis drill down dan roll up atas data historis harga dan kinerja perusahaan. Selanjutnya akan saya bacakan, yaitu mengapa dampak kebijakan damai Trump dari perang Iran-Israel terhadap harga komoditas global, khususnya batubara per Juli 2025. Next. Yang pertama yaitu konteks kebijakan Trump. Melalui media langsung, Trump memaksa gencatan senjata Israel melalui tekanan diplomatik dan pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran per Januari sampai Mei 2025. Nah, efek dominonya yaitu penghentian serangan Houthi di Selat Hormuz, normalisasi hubungan Teluk Persia Israel. Yang kedua yaitu dampak langsung pada harga batubara. Di sini ada tabel yang menunjukkan dampak pada harga batubara pasca kebijakan Donald Trump. Yang pertama itu ada faktor pasukan global, dampaknya tambah 15% pasukan batubara Iran masuk pasar. Terus bukti per Juli 2025 Iran ekspor 30 juta ton per bulan. Terus yang kedua yaitu ada biaya logistik, dampaknya minus 40% biaya pengiriman via laut Merah atau Selat Hormuz. Bukti per Juli 2025-nya yaitu tarif pengiriman Asia Eropa turun ke $12 per ton. Selanjutnya bisa dilihat di tabel berikut detailnya. Next.
Nah, ada juga dampak tidak langsungnya, yaitu harga minyak anjlok. Jadi Brent crude $62 per barel, yaitu terendah sejak 2021. Listrik gas lebih murah versus batu bara. Efek substitusinya, PLTU India beralih ke gas, permintaan batu bara minus 7% dari tahun ke tahun. Nah, penguatan USD, dolar Amerika Serikat menguat hingga 12% terhadap mata uang komoditas Indonesian rupiah sama Australian USD. Nah, ini ini ke tekanan jual tambahan. Terus ada pasar saham komoditas. Saham perusahaan tambang ADRO ARCH turun 15-25% sejak Januari 2025. Next. Selanjutnya mungkin akan dibacakan teman saya, yaitu Nosa Rahman. Oke, mungkin di sini ada overview dari Adaro itu sendiri, yang dimana Adaro itu singkatan dari PT Alam Tree Resource Indonesia Tbk atau terbuka, yaitu perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utility, dan infrastruktur pendukung. Adaro juga mempunyai lini bisnis seperti logistik dan ketenaga listrikan yang sudah terintegrasi melalui anak-anak perusahaan. Lokasi utama dari Adaro ini berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau produk utamanya sendiri itu adalah environmental coal, batubara, thermal, dan kadar polutan yang rendah. Adaro juga memiliki batubara dengan kualitas kelas premium. Untuk bagian ekspornya, di tahun 2017 sendiri telah mencatat output penjualan batubara yang masing-masing 47,7 juta ton dan 50,4 juta ton. Atau bisa disebut hanya 6 dan 5% lebih yang ke negara Asia Pasifik seperti China dan India. Sedangkan porsi penjualan ke pasar domestik relatif stabil. Oke, mungkin bisa next. Di sini ada komisaris dan direksinya. Bisa dilihat di sini kalau presiden direksinya itu ada Pak Gabri Balitohir, ada vice presidennya Pak Christian Arano Rahmat, direkturnya di sini ada 4 orang, yaitu Pak Julius Aslan, Pak Iwan Dewono Budiono, Pak Muhammad Syah Indra Yaman, dan Pak Michael William P. Surajaya. Untuk komisarisnya sendiri, itu presiden komisarisnya ada Pak Edwin Surajaya. Buat vice presidennya ada Insinyur Pak Theodor Permadi Rahmat. Habis itu kalau komisaris independennya ada Pak Budi Bowalaksono dan Pak Muhammad Effendi. Mungkin kalau komisionernya ada Bu Arini Saraswati Subianto. Next. Mungkin buat dataset bisa dijelasin oleh Wino yang dataset harga batubara. Oke, ini dataset ini kita dapatkan dari sumber dataset umum, yaitu dataset ini berisi dataset dari tahun 2000, dataset harga batubara dari tahun 2021 sampai sekarang. Next. Yang kedua itu ada dataset income statement dari PT ADRO dari kuartal 1 2022, yaitu Januari, Februari, Maret sampai sekarang. Kurang lebih datasetnya seperti ini. Sebelumnya saya menjelaskan dataset income statement itu adalah dataset keuntungan dari PT ADRO yang telah dihitung dari omset,
lalu dikurangin biaya biaya operasional, baru terciptalah income statement yang dibentuk jadi dataset ini. Lanjut. Nah, yang kedua ada balance sheet dari PT ADRO yang tersusun dari kuartal 1 2022 sampai sekarang. Lanjut. Nah, yang ketiga ini ada cash flow dari PT ADRO juga dari kuartal 1 2022 juga sampai sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fazli. Baik, selanjutnya ada approach, yaitu studi kasus analisis korelasi harga batubara global versus kinerja ADRO. Sangat cocok untuk pendekatan OLAP karena karakteristik problemnya secara fundamental memenuhi kriteria penggunaan OLAP. Nah, di sini ada skema multidimensi. Yang pertama ada tabel V kinerja. V kinerja itu adalah bagian pusat atau jantung dari model, yaitu kan V kinerja. Yang isinya adalah data-data numerik atau metrik utama yang ingin kita ukur dan analisis. Dalam konteks ini, kita menyimpan data-data seperti revenue, net profit, operating cash flow, hingga harga saham. Yang selanjutnya itu ada tabel dimensi, yang di bawahnya ada dimensi waktu. Dimensi waktu memungkinkan kita untuk membedah kinerja berdasarkan waktu. Kita bisa melihat data per tahun, semester, kuartal, hingga bulan. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan seperti bagaimana tren revenue kita dari kuartal ke kuartal. Selanjutnya ada yang kedua yaitu dim batubara. Dimensi ini memberikan konteks spesifik terkait harga komoditas. Di sini ada data harga global USD ton. Ini sangat penting untuk analisis korelasi. Misalnya, apakah ada hubungan antara kenaikan harga batubara global dengan laba bersih perusahaan. Nah, yang ketiga ada dim finansial. Dim finansial itu dimensi ini memberikan detail tentang laporan keuangan itu sendiri. Misalnya, apakah data ini berasal dari tipe laporan, tahunan atau kuartalan? Apa satuan yang digunakan? Ini memastikan analisis kita akurat dengan sesuai konteks. Selanjutnya. Nah, yang pertama ada sifat data multidimensi. Dimensi waktu analisis membutuhkan perbandingan data harian, harga saham kuartalan, laporan keuangan, dan tahunan tren untuk jangka panjang. Dimensi keuangan melibatkan multiple metrik atau revenue, profit, cash flow, harga saham. Dimensi eksternal, harga komoditas global sebagai faktor eksternal. Dimensi operasional, ada volume, produksi, biaya operasi, dan efisiensi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Ernest Samonangan. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan agregasi berlapis, studi kasus ini memerlukan agregasi data pada berbagai level. Yang pertama itu harian, bulanan, dan kuartalan. Dan yang dihitung di sini adalah rata-rata harga saham bulanan. Lalu selanjutnya ada granular atau makro. Nah, dihitung ini dampak kenaikan 10% harga batu bara terhadap EPS kuartalan. Lalu yang selanjutnya ada korelasi cross metric, yaitu covariance antara harga komoditas dan operating cash flow. OLAP di sini menyediakan operasi agregasi khusus, yaitu roll-up atau agregasi hierarkis. Selanjutnya ada cube atau agregasi multidimensi, dan yang terakhir window functions, yaitu moving average dan YOY growth. Lalu selanjutnya di sini ada analisis historis jangka panjangnya. Pertama itu datanya itu 3 tahun harga saham atau kurang lebih 750 record. Lalu selanjutnya data kuartalan 5 tahun sebanyak 20 periode. Lalu selanjutnya ada kombinasi dengan data eksternal harga komoditas OLAP. Untuk mengoptimalkan performa untuk query yang besar dengan time series analysis
pre-computation melalui materials views, dan yang terakhir akses cepat ke data historis via partition. Lalu selanjutnya ada kebutuhan drill down atau up. Nah, contoh skenario analitisnya, yang pertama drill down yaitu korelasi tahunan dari kuartal Q3 tahun 2022 dan analisis event driven yaitu di perang Ukraina. Lalu untuk roll up dari data harian, lalu trend semesteran, lalu strategi hedging jangka panjang. Dan yang terakhir slice and dice yaitu filter saat harga batu bara lebih besar daripada $100 dan net profit marginnya itu lebih kecil daripada 15%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nosa. Wait. Ini udah muncul kan ya share screen-nya ya? Sudah Oh. Mas, sudah muncul. Di gua nggak blur ya? Apa nggak Iya, cuma agak ngeblur aja. kelihatan jelas ya? Benar-benar. Ulang. Oke. Jadi di sini ada codingan pakai Python, kita pakai platform namanya Jupyter Notebook. Jadi di sini yang pertama kita harus import library. Yang pertama ada pandas sama NumPy. Pandas ini kita pakai buat nampilin data frame, sedangkan kalau library NumPy itu kita pakai buat mengolah data yang bersifat numerik. Lalu di sini kita tampilin set option-nya dari pandas-nya, data frame-nya. Terus di sini kita bisa nampilin harga batu baranya pakai metode RedCSV. Kemudian kita mau mengambil data dari income, balance, sama cash flow. Nah, jadi di sini perlu diperhatiin bahwa kalau income statement itu sendiri itu bisa disebut sebagai laporan laba rugi. Dia itu fokusnya ke kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, komponennya itu bisa berupa revenue, expense, profit, ataupun loss. Kemudian di sini ada balance sheet. Balance sheet itu apa? Itu tuh fokusnya ke neraca keuangan pada suatu titik tertentu. Isinya itu bisa berupa aset, liability atau liabilitas, dan ekuitas atau equity. Nah, kemudian di sini ada cash flow. Cash flow itu ialah laporan arus kas. Dia itu fokusnya ke pergerakan kas masuk ataupun keluar perusahaan selama periode waktu tertentu. Biasanya per kuartal atau 3 bulan sekali. Nah, di sini tuh ada komponen aktivitas operasional, habis itu ada aktivitas investasi, dan ada pendanaan atau funding, misalnya funding series A, funding series B, dan semacamnya. Kemudian di sini kita tampilkan harga batubara hariannya. Juga di sini bisa dilihat kalau MA50 itu dia most average dari 50 candle terakhir. Kita kosongin aja, itu nggak apa-apa. Kemudian di sini bawahnya ada laporan laba rugi dalam miliaran Indonesia rupiah. Jadi lihat di sini dari Q1 2008 sampai dengan Q1 2025. Nah, Q1 2025 itu masuknya dari bulan Januari sampai Maret 2025. Oke, kita langsung ke bawahnya. Di sini kita buat function dengan nama parse quarter string yang ambil parameternya Q quarter string. Jadi dia bakal try
bakal nyoba stringnya, split string per quarter. Nah, di sini kita harus definisiin dulu maunya itu quarter itu berapa. Di sini quarter kan 3 bulan. Jadi di sini kita namanya 3 bulan. Nah, gitu kita return kembaliinnya ke date time-nya sesuai dengan bulan terakhirnya. Terus ketika gagal, dia bakal nge-return-nya null. Kemudian ada function transform financial statement dan parameternya df matrix yang buat kita simpan. Nah, jadi di sini itu ada function yang diperbarui untuk membersihkan dan unpivot laporan keuangan. Nah, itu dalamnya ada function clean value yang memisahkan data yang kosong dalam laporan keuangannya. Terus kita output apa digabungin. Terus kita apply clean value-nya. Nah, terus hasilnya kita masukin ke income matrix. Isinya itu ada total pendapatan, ada balance metricnya, ada total aset, total liability, di cash flow matrix ada arus kas bersih. Apalagi nih hasilnya. Terus di sini kan kita pengen clean datanya dulu supaya nggak berantakan. Nah, itu di sini kita clean datanya dari date-nya sebagai date time dan close buat area tutupnya, buat harga penutupan, dan harganya bakal kayak gini, harga batu baranya. Terus kita merge semuanya jadi satu. Itu kita buat fact table-nya. Terus yang terakhir kita visualisasiin datanya. Jadi yang garis hijau ini itu ialah harga batu bara rata-rata. Dia per barrel, satuannya itu barrel, harganya USD patokannya. Bisa lihat di sini dari tahun 2021 bulan September dia bakal seirama harga Adaro dengan harga batu bara dengan kinerja Adaro. Nah, tapi di sini ada yang sedikit beda di tahun 2024 bulan Mei. Kenapa dia harganya bisa naik sini? Karena mungkin di sini pasar bereaksi positif ketika Adaro ini bakal buat anak usaha baru. Dia tuh fokusnya ke energi terbarukan. Jadi pasarnya antusias nyambut itu, makanya pendapatannya lagi tinggi-tingginya dan mungkin bakal drop di 2024 bulan September. Nggak se-efisien itu. Oke. Balik Nes ke kesimpulan Nes. Oke, sebentar. Mungkin bisa dibaca Nes kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulan untuk materi kita, presentasi kita ini, analisis OLAP menunjukkan korelasi kuat, yaitu rata-ratanya 0,78 antara kenaikan harga batu bara global dan peningkatan revenue Adro selama tahun 2021 sampai 2023. Terutama saat harga USD itu 100 per ton. Dan data Newcastle Index dan laporan keuangan Adro dianalisis dalam skema multidimensi, yaitu waktu, harga, dan metrik keuangan, termasuk dampak konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang memicu lonjakan harga 40% di kuartal 1 tahun 2022. Pendekatan OLAP memungkinkan analisis drill down, lalu perhitungan cash flow at risk atau CFR, serta simulasi what if, contohnya dampak penurunan harga 20% terhadap laba, yang mendukung strategi manajemen seperti hedging dan alokasi modal. Oke, terima kasih buat semuanya. Sekian
kami akhiri. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf sepenuhnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.